Saya sebelum itu, sebelum saya masuk Cipinang itu, saya sudah pengagum, dulu Om Indra manggilnya. Saya dulu pengagum Lady Di. Betul-betul pengagum dalam arti yang sebenarnya. Ujuk-ujuk akhir September saya didatangi polisi 4 orang. Dibawa ke Polres di Jakarta Timur. One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran kita semua di forum diskusi atau forum sindiket forum dari para sindiket. Yang pertama para tamu undangan yang sudah hadir secara online di kantor kami para sindiket. Walaupun hujan tetapi memenuhi ruangan diskusi kami, dan juga rekan-rekan yang hadir di YouTube live streaming secara online. Berikutnya kita berbangga hari ini kami kembali bisa tampil dengan Sindiket Forum dengan topik yang sangat menarik. Ini sudah kali kedua kami buat diskusi dan bedah buku. Minggu lalu kami diskusi dan bedah buku tentang sejarah dan ingatan. Hari ini kita diskusi dan bedah buku tentang hukum dan keadilan dari sebuah buku yang ditulis oleh, ini senior, kalau saya bilang senior, Bang Indra Adil. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Indra Adil. Bukunya cukup sangat menarik, jadi Cipinang Undercover. Jadi Cipinang Undercover, segala sesuatu yang undercover itu kalau dibuka covernya tentu sangat menarik, dan Pak Indra Adil ingin sedikit membuka Pak ya, karena kalau yang undercover dibuka semua justru nggak menarik Pak. Kalau dibuka tipis-tipis gitu transparan justru menarik. Nah ini Pak Indra akan membuka itu bersama 3 orang narasumber yang luar biasa, sahabat, teman seperjalanan Pak Indra, dan juga bagian dari dalam bahasa Pak Indra Adil ini potongan sejarah Pak Indra gitu. Yang pertama saya sapa Bapak Magdir Ismail. Selamat datang Pak Magdir Ismail. Terima kasih. Ya, terima kasih. Beliau ini adalah praktisi hukum dan pengacara profesional. Jadi kita kasih tepuk tangan. Kalau saya biasa melihat Pak Bang Magdir di televisi Bang. Ya, baru terima kasih. Biasa kita lihat di televisi. Terima kasih. Baru pertama kali hadir di kantor kami para sedikit. Terima kasih sudah hadir. Semoga tidak kapok untuk diskusi berikutnya terkait hukum, Bang Magdir. Berikutnya Ibu Christine Damayanti Hanggi. Selamat datang Ibu di kantor kami para sindiket. Beliau ini penerjemah film-film asing berbahasa Inggris, dan menarik bahwa ini terkait dengan salah satu cerita potongan sejarah dalam buku Pak Indra terkait secret societies. Jadi nanti akan diceritakan, disaringkan oleh para narasumber. Berikutnya ini kolega saya, rekan saya Bang Juliaman Saragi. Selamat datang Bang, terima kasih sudah berani untuk menjadi narasumber, karena tawar-menawar untuk menghadirkan Bang Jul ini agak jual mahal Bang Magdir. Jadi beliau ini, tapi terima kasih sudah hadir. Nanti diskusi akan dipandu oleh host peneliti muda para sindiket Firdika Rizky Utama, yang paling muda yang jelas di antara kita. Beliau ini Gen Z kan milenial sih? Oh milenial ya, baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan semua, yang pertama kami terima kasih, kami para sindiket, saya Ari Nur Cahyo, Direktur Eksekutif para sindiket. Yang pertama terima kasih untuk Pak Indra Adil yang sudah datang dan kemudian mengajak kami berdiskusi dan mempercayakan momen pertama untuk membedah buku beliau Cipinang Undercover di forum para sindiket. Terima kasih sekali Pak Indra Adil atas kepercayaan ini. Tapi sebelumnya saya mengantar bahwa cerita tentang undercover tentu menarik karena membuka sesuatu yang misteri, sesuatu yang rahasia. Tetapi buku ini secara khusus bicara soal, ya ini novel kisah nyata yang kemudian Pak Indra Adil ingin menceritakan bagaimana pengalaman dia selama di lapas Cipinang dari 97 sampai
dari Oktober 97 sampai dengan Maret 98. Waktu yang pendek tetapi luar biasa itu, banyak cerita yang diungkap dari situ, terutama terkait bagaimana realitas hukum yang tidak kasat mata dalam bahasa Pak Indra di buku ini. Bagaimana soal cerita sebenarnya banyak hal soal permainan, manipulasi, dan hal yang penuh skandal, katakanlah begitu, dari sel lapas. Kemudian diceritakan dengan bahasa Pak Indra itu jenaka atau kejenakaan. Jadi sebuah pelanggaran hukum, sebuah realitas hukum yang tidak kasat mata, sebuah mafia peradilan, mafia hukum yang kemudian terjadi, segala permainan hukum di dalam penjara disebut Pak Indra dengan kejenakaan. Itu mungkin sebuah istilah yang kemudian ya mungkin Pak Indra sudah bukan lagi muak dengan situasi itu Pak Indra, tapi kemudian membawanya dalam sebuah titik ekstrim satir, sesuatu yang jenaka. Jadi pantas kita tertawakan sesuatu jenaka, tapi juga kita kritisi bersama soal bagaimana realitas hidup yang kemudian dipenjara. Dan yang menarik itu Pak Indra menemukan sebuah pengalaman panjang dalam penelusuran dia ketika Pak Indra menulis buku The Lady Day konspirasi itu, ketika dia menulis bagaimana ada ya istilah secret societies, nanti akan diulas di situ juga. Itu Pak Indra menemukan itu dalam cerita bukunya. Yang menarik hari ini cerita soal secret societies atau yang mereka yang katakanlah nanti Bu Christine atau mungkin bercerita soal itu, tidak hanya bicara soal sekelompok atau yang memang disebut secret societies itu, tetapi mereka punya secret mission. Hari ini kita di tahun politik, ya mungkin beberapa agenda-agenda elektoral pemilu juga dikaitkan dengan bukan lagi mungkin secret mission juga, karena tadi banyak hal-hal terkait pelanggaran hukum, persoalan penggunaan instrumen MK untuk memuluskan kehendak kuasa sekelompok orang, itu kemudian menjadi proses pemilu menjadi bagian dari secret mission, bukan lagi people mission. Jadi misi masyarakat atau warga negara untuk bagaimana berpolitik, dalam tagline kami berpolitik, bernegara, berkonstitusi. Ini peninggalan dari senior kami pendiri lembaga Pak almarhum Sugeng Saryadi soal berpolitik, bernegara, berkonstitusi. Pesannya adalah bagaimana berpolitik itu dijalankan dalam rangka bernegara, dan bernegara itu harus dalam rangka berkonstitusi. Nah, hari ini berpolitik tidak dijalankan dalam rangka bernegara, tapi berpolitik itu dalam rangka untuk berkuasa dengan menggunakan dalam konteks catatan kita hari ini dengan instrumentasi hukum, dengan menggunakan permainan hukum, dan bernegara tidak lagi dalam rangka berkonstitusi, bernegara dalam arti kemudian otak-atik konstitusi. Nah, itu menjadi renungan kita hari ini, dan nanti selamat berdiskusi para narasumber bersama Pak Indra untuk bisa mengungkap apa ya sebenarnya pesan bahwa buku ini, ya kalau dari Pak Indra adalah saya bacakan saja. Jadi kira-kira apa yang sebenarnya misi Pak Indra ya. Buku ini mengajak kita untuk menangkap realitas hukum yang tidak kasat mata, yang penuh intrik dan permainan, namun menggugah kita agar punya keberanian untuk berjuang demi menatap masa depan baru, wajah hukum yang adil dan beradab. Nah, semoga buku ini mengajak kita berani menatap realitas hukum tadi yang memang penuh dengan intrik dan permainan, tetapi kita ingin wajah masa depan hukum kita adil dan beradab. Bagaimana, adakah optimisme itu? Pak Magdir, Bu Christine, Bang Indra, Bang Juliaman, mari kita berdiskusi untuk bagaimana kita mengafirmasi realitas hukum kita yang mungkin buruk hari ini, tapi tentu kita punya keberanian dan optimisme untuk menatap hukum masa depan kita yang lebih baik. Ya. Terima kasih Mas Arief atas sambutannya. Saya jadi grogi senior semua. Sebagai tenang. Ya, pertama saya mau kasih selamat Pak Indra Adil atas bukunya. Ini
jadi pembelajaran buat saya generasi muda, walaupun Pak Indra Adil sudah senior, tapi Sudah tetap tua. enggak, tetap muda Pak. Tapi tetap produktif dan terutama ingin membagikan pengalaman terhadap generasi muda. Ini penting karena sudah diskusi kemarin ya, minggu lalu bahwa ingatan kolektif ke anak muda ini agak parah, makanya ada anak muda yang mau bersanding dengan punya catatan kelas salah satu gitu. Pertama itu terima kasih Pak Indra, Bu Transminar, Bu Christine terima kasih. Nanti juga menarik membahas tentang civil society dan selamat datang di para sindikat juga Bang Magdir. Dulu saya wawancara beliau nih kalau nggak doorstop, Bang Magdir justru yang telepon waktu saya masih di Gatar. Nah, aku telepon aja lah, jangan kamu yang telepon, kasihan pulsamu nanti habis gitu. Jadi buat wartawan Bang Magdir ini sangat baik banget. Akhirnya bisa satu gol. Terima kasih. Iya, bukan. Justru saya kenal semula. Dan juga Bang ini senior saya, mentor juga. Terima kasih Bang Jul sudah datang di Para Sindikat. Jadi iya semuanya kawan-kawan, semua Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di Para Sindikat. Tadi sudah disebut Mas Ari bahwa ada yang salah dalam realitas hukum hari ini, di mana bahwa kalau di generasi saya gitu, saya memantau di sosial media terutama Twitter, ada rasa ketidakpercayaan terhadap hukum Indonesia, hukum yang ada di Indonesia. Ini tentu jadi masalah serius bagi demokrasi, karena dalam demokrasi yang menjadi panglimanya adalah hukum. Nah, dari itu makanya ini menjadi relevan buku Pak Indra Adil dalam membahas mengungkap sesuatu yang secret, yang undercover untuk dibahas hari ini. Jadi Pak Indra, saya ingin bertanya untuk dibagikan kepada para audiens. Pertama adalah proses kreatif ya Pak. Gimana sih nulis buku ini? Kalau saya baru skimming semalam, itu di pengantar Pak Indra membutuhkan waktu 2-3 tahun. Ini kan proses yang sangat panjang dan juga kalau bagi saya ini menjemukan. Nulis 2-3 tahun, kenapa bisa seperti itu? Apa kemudian yang mendorong Bapak untuk menulis buku ini, pesannya apa, dan kemudian mungkin ada hambatan atau tantangannya Pak dalam menuliskan buku ini? Terima kasih Pak. Sekalian aja nanti. Oke. Ya, sekalian kita ditanya. Iya. Jadi begini, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga saya diberi ketenangan dalam mengungkapkan ini semua, kejernihan juga ya dalam berpikir, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir bisa juga menangkap dengan jenis sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi menjawab pertanyaan tadi, ini sebetulnya semua serba tidak diduga saya menulis ini. Saya ceritakan di dalam ini bagaimana saya bisa masuk ke dalam penjara Cipinang. Nah, mengenai tadi kenapa kok bisa 2-3 tahun, itu sebetulnya saya terbiasa membuat cerita-cerita lama saya itu saya tulis dalam bentuk cerpen. Cerita-cerita pendek yang saya kumpulkan. Saya simpan. Ada juga yang hilang, ada juga begitu. Tapi rata-rata sebagian besar itu terkumpul masih. Sehingga waktu saya membuat ini mudah. Saya tinggal ngumpulin gitu kan. Dari yang semua yang saya catat itu, yang tadinya tidak terpikir oleh saya dalam bentuk buku, karena saya niatkan dulu dalam bentuk cerpen, rencana saya kumpulkan itu. Dan sudah ada judulnya masing-masing. Tapi karena satu hal di mana mungkin saya ceritakan langsung aja. Di dalam grup kami 778 itu. Pernah suatu saat kira-kira 2 tahun yang lalu. Sekarang kawan saya itu sudah almarhum. Namanya Abdurrahim dari ITB. Dia ini adalah salah satu penulis dari buku putih ITB tahun 78. Itu ada 4 orang penulisnya, Rizal Ramli, Irzadi Mirwan, Abdurrahim ya. Mimbing ini namanya, kemudian satu lagi hilang malah, nggak ada kabar, Joseph Manurung. Ya, nggak pernah kedengaran sampai sekarang saya. Kita udah lacak kemana-mana, nggak tahu kemana dia. Itu 4 orang. Tinggal Rizal Ramli yang masih hadir, Jadi suatu saat kira-kira 2 tahun atau setahun yang lalu lah, itu Mimbing ini
kita berdebat. Saya kan anti Jokowi nih, ya udah kenal semua lah, udah tahu semua kan. Si Miming ini sangat ini sekali gitu ke Jokowi. Jadi kita berdebat. Miming ini memang ada kekurangannya, dia cepat emosional kalau ini. Sementara saya orangnya kan santai, semua diajak ketawa aja kan. Bahkan saya bersahabat dekat sekali dengan Indro Cahyono yang sebetulnya adalah ketua pertama relawan Indonesia. Kongres pertama di Jogja itu dialah ketuanya. Sampai sekarang saya masih bersahabat dekat sekali, nggak ada masalah gitu. Miming ini satu saat mungkin karena kalah berdebat gitu, lalu dia menulis di kita di gerakan itu. Bra, gua akan tahu lo kriminal katanya. Kaget saya. Ini pasti ini urusan ini kan gitu kan. Jadi terpikir saya, jangan-jangan teman gua banyak yang tahu nih gitu. Kira-kira. Jadi terbersit, wah kalau gini gua harus cerita nih. Sebetulnya apa yang terjadi gitu kan. Karena selama ini saya menganggap teman-teman nggak apa-apa lah, tahu juga paling mereka tetap percaya saya karena setelah kejadian itu saya tetap menjadi koordinator 778. Saya bikin setiap saya bikin tahun 2014 kalau saya bikin acara 78 itu pasti hadir semua dari kedua pihak. Karena saya waktu itu netral. 2014 saya tidak pro Prabowo, tidak pro Jokowi saya waktu itu. Nah, teman-teman itu kalau yang saya undang dua-duanya datang. 2 kali saya bikinnya di Pulau 2 ya. Datang. Lalu di Gedung Juang bahkan itu lintas generasi 66 gitu, malari semua dan semua hadir. Jadi artinya mereka tidak terpengaruh dengan cerita saya tentang kisah saya tahun 97-98 di dalam Cipinang. Saya anggap selesai gitu kan. Tiba-tiba ada cetukan begini nih dari Miming ini. Jadi saya terkejut juga. Wah, jangan-jangan banyak juga teman yang nganggap gua kriminal gitu. Wah, gua harus jawab. Maksud saya tadinya mau jawab di grup aja. Tapi itu setelah banyak sekali yang sebetulnya saya alami di Cipinang itu, Pak, perlu saya ungkapkan. Jadi kalau Anda baca itu banyak sekali pelajaran yang unik-unik, sangat unik. Jadi bukan saya promosi untuk buku ya, sekalipun itu memang terjadi langsung ya. Tapi memang kalau Anda baca itu banyak sekali yang unik di dalam yang saya alami itu. Dan saya suka mengungkapkan itu. Jadi begitulah saya mulai ini. Jadi ngumpulin itu 2-3 tahun itu sebetulnya bukan untuk ini gitu, bukan untuk buku ini. Gak terpikir saya bikin buku ini. Gara-gara Miming itulah saya sudah almarhum dia. Saya tetap bersahabat baik dia. Saya tetap dengan teman-teman, dengan musuh-musuh saya itu tetap baik. Gak ada musuh saya sebetulnya. Nah, jadi gitu kira-kira ya terjadinya itu. Nah sekarang kembali. Tadi masih ada lagi yang belum terjawab. Oh ya, pesannya Pak apa? Kenapa mau menuliskan ini? Pesannya apa? Jadi gini, ini di samping saya ini Ibu Christine Damayanti, Hanggi, ya kan? Dulu saya sebetulnya bersahabat dengan mamanya, Frida Klean. Oh ingat, Bang ingat kan? Ingat yang lainnya semua dari mana? Aduh. Ya, saya bersahabat lain generasi, lintas generasi. Jadi saya bersahabat dengan mamanya, yang juga bikin testimoni di dalam buku saya, Frida Klean. Jadi dulu saya masuk ke dalam penjara Cipinang itu. Nanti dibaca aja dalam karena apanya, itu ada semua di situ. Kemudian saya sebelum saya masuk Cipinang itu, saya sudah pengagum, dulu Om Indra manggilnya ya. Saya dulu pengagum Lady Di. Betul-betul pengagum dalam arti yang sebenarnya. Kenapa? Karena saya sudah menganggap dia itu kan selebritis nomor 1 di dunia. Nggak ada saingan lah. Bahkan nabi-nabi pun kalah oleh dia, namanya gitu. Maksudnya begitu populernya dia di seluruh dunia itu nggak ada yang nggak kenal. Oh iya, tidak ada yang tidak kenal dia. Oke. Nah. Jadi saya pengagum dia, tapi kok dia mau itu datang ke Indonesia, ke tempat rumah sakit Kusta, dipeluk orang itu. Saya bilang ini luar biasa, ini saingannya hanya Madam Teresa dari India itu, saya pikir kan. Jadi saya memang pengagum. Tiba-tiba dia tewas. Dan saya termasuk yang melihat pertama kali berita dia itu kecelakaan, belum disebut tewas dia. Kalau nggak salah Minggu pagi itu dia. Ya Minggu pagi ya.
Jadi saya lihat ini, terkejut juga saya. Lalu 1 jam kemudian saya dapat berita dia tewas. Hari itu juga kemudian berita mengatakan dia tewas karena kecelakaan, karena dikejar-kejar paparazzi, karena ingin berita gitu. Terus kemudian hari kedua masih paparazzi, tuduhannya masih ke paparazzi. Hari ketiga mulai beda, ini dibunuh, gitu. Hari keempat Buckingham yang bunuh. Nah, saya terbiasa membaca buku-buku spionase dan detektif. Jadi cara berpikir saya itu cara berpikir intelijen. Jadi saya tahu betul kalau ada orang membunuh, apalagi orang besar, pasti pembunuh itu mengarahkan supaya penyelidik atau siapapun yang berpikir kepada orang lain. Pasti, nggak mungkin enggak. Dia sudah siapkan jejak-jejak supaya tuduhan kepada orang lain. Sehingga tuduhan pertama kepada Buckingham langsung dalam kepala saya tidak mungkin. Apalagi kalau yang bunuh itu intelijen MI6 ya, sangat tidak mungkin. Dia pasti bikin jejak ke tempat lain gitu. Jadi saya langsung tidak percaya. Saya ikutin terus, wah makin kuat kok tuduhan ke Buckingham ini. Wah ini pasti ada yang bermain gitu. Itu mulanya saya. Jadi saya mulai mengumpulkan semua data-data dari majalah, dari koran, saya kumpulkan itu di rumah. Itu di bulan 31 Agustus, berarti besoknya 1 September ya. Itu saya kumpulkan. Ujuk-ujuk akhir September saya didatangi polisi 4 orang. Dibawa ke Polres di Jakarta Timur. Saya bingung, ini ada apa? Setelah itu baru saya ngerti. Rupanya ini kasus 1,5 tahun yang lalu, yang saya anggap sudah hilang, sudah nggak ada, muncul kembali gitu. Ya udah, saya terima aja. Lalu saya ditekan oleh polisi untuk membayar hutang yang 2,5 juta. Itu saya akui memang 2,5 juta itu. Tapi muncul lagi ada 3 juta cek lain yang saya nggak ngerti, namanya juga saya nggak tahu siapa kan. Saya nggak mau dipaksa. Kalau ini saya mau, tapi Bapak dengarkan dulu apa yang saya akan omongkan. Dia nggak mau, dia tetap tekan saya harus bayar itu. Saya nggak mau. Jadi sampai akhirnya saya tidak mau tanda tangani BAP. Langsung diancam, kalau gitu Bapak langsung saya bawa ke jaksa. Boleh silakan, dibawa saya ke jaksa. Di sana ditekan lagi saya. Saya kalau makin ditekan itu makin ngelawan, itu aja kira-kira ininya. Kata kuncinya kalau di saya. Jadi jaksa juga bingung. Besok saya masukin ke Cipinang, silakan aja Pak masukin. Masuklah besok. Jadi hanya dalam jangka 2 hari dari ditangkap saya sudah masuk lapas, sudah jadi terdakwa saya. Jadi saya pikir ya udah, apa boleh buat kan? Saya hadapi semuanya. Semua saya ceritakan di dalam. Nah, di dalam itulah saya terpikir untuk membuat cerita kisah Lady Di itu. Jadi buku dan itu yang sudah terkumpulkan di rumah dengan sipir lapas Cipinang, saya biasa tahu sama tahu gitu kan. Saya minta diambil, minta tolong ambil mesin ketik. Istri saya sudah mengumpulkan, udah tahu dia tempatnya. Dikirimlah ke Cipinang. Disitulah saya mulai menulis. Dan disitulah saya baru kenal yang namanya Freemason dan Illuminati. Nama yang sebelumnya tidak pernah saya kenal sama sekali. Nah, jadi saya hanya berpikir bahwa Lady Di ini pasti dibunuh. Itu aja. Karena ada yang berkepentingan untuk memberikan jejak kepada istana yang memang semua juga tahu ada ketegangan antara mereka kan gitu. Jadi saya telusuri semuanya. Di dalam itulah saya dapat cerita tentang di dalam perpustakaan Cipinang. Ini luar biasa. Perpustakaan Cipinang waktu saya masuk sudah baik, sudah bagus. Bukunya juga banyak. Ada buku yang di luar saya nggak pernah tahu, namanya Imam Mahdi, ada di dalam buku, di dalam Cipinang, dalam bahasa Indonesia. Cerita tentang rekayasa bagaimana CIA menciptakan Imam Mahdi. Itu buku luar biasa ya. Saya nggak tahu, di pasaran saya nggak pernah dapat. Di situ saya baca. Luar biasa caranya CIA membuat itu. Sehingga orang percaya dia Imam Mahdi dan umat Islam mengikuti dia gitu ceritanya. Novel fiktif ya. Jadi begitu lengkap ternyata itu dibenahi oleh yang namanya wartawan Kompas yang ditahan dulu siapa? Yang Arswendo. Arswendo lah yang membenahi perpustakaan di sana dan saya mendapat ininya, berkahnya gitu. Jadi
Saya sudah buat, di dalam sudah selesai itu buku semua, di dalam sini lengkap. Aslinya sebetulnya edisi Lux aslinya. Gitu. Nah, jadi saya keluar dari penjara, saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba Maya waktu menawarkan saya ada buku. Saya cerita kali ya. Iya, ya karena memang kalau ya, Sekalian nggak apa-apa. Sekalian. Kita santai kok di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan saya Christine. Ini mulai berbagi ya, langsung ya. Iya. Jadi waktu itu karena yang sedang dibahas itu adalah Lady Diane, terus dengan kondisinya dia juga sebagai tokoh dan apa yang terjadi di belakangnya, dan kemudian juga memang saat itu saya sendiri lagi mengambil kuliah di psikologi UI. Terus apa namanya, saya bersama teman-teman tuh mulai membahas gitu, ini kayaknya nggak mungkin kalau ini cuma kejadiannya di sini aja. Terus mereka bilang, sudahlah, jangan lagi dibahas terlalu jauh. Loh, kenapa? Nah dari situ saya udah mulai, kayaknya ada yang aneh. Tapi saya sendiri karena saya juga sedang bermasalah saat itu, dan ada kemudian saya ketemu sama beberapa teman yang mereka tuh, apa sih yang kamu cari dalam hidup? Oh, saya mau cari ketenangan, saya mau cari kedamaian. Ayo deket kami. Mulailah saya perjalanan tuh mengembangkan spiritual bahasanya. Jadi secara psikologi saya punya ilmunya, secara spiritual saya pikir sudahlah dijalankan saja. Jadi ini mulai masuk ke tahapan metafisika sebenarnya. Dari situ saya mulai terbuka lagi jalan, bahwa ternyata apapun yang terjadi selama ini itu tidak begitu saja terjadi. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Nah, pada saat itu saya juga masih belum menyadari kalau saya sendiri juga terbawa secara tidak langsung masuk ke dalam sel-selnya mereka. Sel-sel tapi yang memang jatuhnya itu adalah pengembangan spiritual. Jadi mereka berdalih dengan pengembangan spiritual, dan memang saat itu konsep liberalisme dalam pemikiran itu itu lagi saya banget. Jadi nggak ada tuh semua agama itu sama gitu istilahnya, dan Tuhan itu satu untuk semua agama. Itu saya sempat kepikiran sampai sejauh itu. Nah pada saat itu, tapi alhamdulillah memang atas ini semua juga karena rahmat Allah semata ya. Pada saat setiap kali saya jalan sebentar, ada aja orang-orang yang ngerti. Jadi mereka kan langsung, kamu ngapain? Gak usah kayak gitu-gitu. Oh, saya pikir ya enggak lah. Nah balik lagi setelah itu saya mulai tuh dapat tuh, entah bagaimana ceritanya, mungkin kalau bahasanya mereka adalah alam semesta mengaturnya gitu ya, menurut mereka. Saya mulai dapetin satu buku, terus buku ini saya mikirkan nggak mungkin juga, misalnya salah satunya saya pernah ikut mind control program tuh yang bikin orang Jerman. Di Indonesia tuh ada namanya Pak Laksamana, dia tuh yang punya ininya. Saya sampai ikutin, saya belajar gitu, saya pikir apa ya maksudnya ya. Dan ternyata tuh kenapa benar, kalau kemudian saya memang membandingkannya dengan Islam ya, karena biar bagaimanapun dalam proses itu saya hanya mencari ketenangan. Dan pada saat saya sedang belajar itu, kita itu diajarkan untuk menjadi benar-benar self-centered gitu. Jadi artinya kita harus egois. Di dalam Islam itu memang kita harus egois di dalam urusan beribadah. Tapi kan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Nah minannasnya ini yang jadinya menurut saya harus kayaknya nggak beriman ya, dan saya masih belum menemukan itu gitu. Dan memang mempelajari itu salah satunya gitu ya, salah satunya main control. Setelahnya saya ikut lagi ada yang namanya grup avatar. Setelahnya saya ikut lagi ada banyak gitu, sampai akhirnya sendiri juga pusing gitu. Ada lagi, tapi semua itu justru membuat saya semakin melihat bahwa sel-sel ini tuh sebenarnya berjalan tanpa kita sadari, dan konsep mereka tuh untuk yang mereka masukkan itu adalah orang-orang yang berpikiran memang liberal, orang-orang yang memang apa istilahnya, yang tidak tahu apa yang mereka cari, yang tidak tahu apa yang mereka mau. Jadi itu akan lebih mudah sekali untuk dipengaruhi. Dan sementara untuk saya sendiri gitu ya, saya tuh selalu mempertanyakan segala sesuatu. Jadi artinya bahkan kalau untuk konsep psikologi aja gitu ya, psikologi ini saya bisa jadi ngomelin juga kali ini kalau saya ngomong kebanyakan. Tapi artinya kalau buat saya pribadi gitu ya, teori psikologi itu sendiri itu dibuat oleh para penemunya berdasarkan dari pengamatan mereka ataupun masalah mereka sendiri.
Nah kalau udah kayak gitu, lah terus dia menerapkan itu ke dalam kehidupan kita. Nggak ada bedanya sama di secret society. Tujuannya mereka adalah biar bagaimanapun menyiapkan nantinya kedatangan apa yang mereka yakini sebagai Almasih. Itu nggak akan jauh-jauh. Bahwa perjalanan mereka, bahkan saya sempat diketahui sama teman-teman waktu itu di kampus. Lu gila ya, ngapain sih? Itu tuh perjalanannya udah jauh banget, udah mundurnya jauh banget. Itu dari zaman Nabi Musa. Ah yang bener. Ya iyalah, mereka nggak akan mungkin gitu aja. Itu mereka sendiri aja. Itu mereka sendiri yang apa istilahnya, yang menurunkan di dalam kelompok-kelompok mereka, di dalam sel-sel mereka, bagaimana mereka menjaganya. Dan ketika itu terputus istilahnya, akan ada aja gitu yang kemudian entah bagaimana ya, tapi pada akhirnya saya juga melihat bahwa metafisika itu memang ada. Allah itu sendiri juga mengatakan bahwa tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah. Ini dari sudut agamanya saya ya. Nah dari situ bahwa jin itu ada dan mereka hidup itu sudah jauh lebih lama, dan kita manusia itu tidak bisa melihat mereka, dan mereka dengan tentu saja mereka mencoba mempengaruhi kita bagaimanapun caranya, karena kita boleh berteman dengan mereka, tapi sebaik-baiknya jin itu tetap masih lebih baik berteman dengan manusia yang buruk. Kalau perbandingannya itu, waduh, artinya banyak hal yang kita tidak tahu tentang mereka dan mereka mempengaruhi kita. Dan mereka membawa secara tidak langsung nih, kalau ngomong kayak gini nih, saya bisa dibilang ya wah si Maya delusi. Zaman dulu aja udah bisa dibilang seperti itu. Kalau melihat dari sudut itu, sebagian orang Indonesia itu pasti delusi. Ujung-ujungnya kita semua udah mesti masuk rumah sakit jiwa. Ya apalagi kalau misalnya kita percaya bahwa wah jin itu nggak mungkin ada. Dan buku ini pada akhirnya membawa saya untuk melihat oh nggak bisa. Ini kita harus balikin lagi semua karya. Bahwa yang namanya kita sebagai manusia, walaupun sepertinya kayaknya nggak mungkin deh kita bisa melawan mereka gitu kesannya, nggak mungkin karena mereka tuh selalu 2-3 langkah di depan kita. Tapi buat saya ya kita tetap punya Allah yang justru tahu mereka berbuat makar dan Allah udah sebaik-baik buat. Ya, itu waktu itu Kak Indra kasih buku atau bagaimana? Kok? Jadi waktu itu ngobrol soal The Lady Day ini, ngobrol soal Lady Day itu saya bilang, Kain, kayaknya itu gini deh Kain. Ini nih bukunya, coba dibaca yang ini. Ini dia pasti ada hubungannya sama ini. Ternyata Freemasonry itu udah ada di Indonesia. Ini begini. Oh gitu, iya. Karena waktu itu di buku ini kita juga sempat ketemu sama Bambang Bambang Eko ya. Dia pun membuka itu. Iya. Nah pada saat itu mulailah tuh semua. Dan terakhir itu adalah FED. Iya. The FED itu karena buku itu mendukung bahwa mereka tidak hanya bermain di dalam posisi pendidikan tapi di semua lini. Di semua lini. Oke. Terima kasih ya, Mbak Anggi ya. Jadi saya itu mendapatkan buku pertama itu Secret Societies, dan jangan-jangan waktu itu satu-satunya buku yang ada di Indonesia. Saya nggak ngerti dapat dari mana Mbak Maya ini. Waktu saya minta terjemahkan kepada kakak saya, wah luar biasa sekali. Di dalam buku Secret Societies itu betul-betul dirunut. Di dalam buku ini ada semua. Dirunut asal muasal daripada Freemason. Jadi itu kita mundur balik ke belakang ke zaman Nimrod. Makanya kita nggak usah heran kalau jenderal Yahudi kemarin namanya Nimrod gitu kan. Karena memang mereka mengacu pada situ. Nimrod ini di dalam Islam itu disebut Namrud. Dia menikah dengan ibunya sendiri. Itu incest pertama di dunia. Gitu. Namanya Semiramis. Lambang Semiramis itu yang dipakai di dalam Starbucks. Yang rambut terurai gitu. Itu banyak. Lambang wanita Semiramis itu banyak dalam logo-logo. Karena kan Freemason bermain dalam logo kan. Jadi dia menikah dengan Semiramis, punya anak namanya Talmud. Nah, Talmud ini yang dijadikan acuan mereka sebagai Tuhan mereka, yang ada kitabnya namanya Kitab Talmud. Dibikin oleh rabi-rabi Yahudi di abad pertama munculnya Yesus, karena mereka tidak suka munculnya Yesus, gitu. Yesus mengembalikan Taurat kepada yang benarnya, gitu istilahnya. Nah, mereka tidak suka itu, makanya mereka Talmud itu dijadikan dibukukan oleh mereka sampai sekarang. Dan di dalam Talmud itu betapa sadisnya mereka menghujat
Yesus maupun Ibu Maria. Kalau Anda baca, di sini ada kutipan-kutipannya saya. Nah, dari buku Secret Society itulah saya dapatkan semua, sehingga saya ungkapkan semuanya di sini perjalanan itu. Dan mungkin saya orang pertama di Indonesia yang membongkar ya tentang Freemason dan Illuminati dalam bentuk buku. Waktu itu saya tawarkan bukunya ke 3 penerbit besar, nggak ada yang mau. Akhirnya saya bikin undercover juga, underground saya bikin sampai tahun 2006, 2007 baru ada yang kemudian. Nah, kembali kepada saya ke Cipinang itu, inilah proses yang saya ceritakan di dalam penjara Cipinang, ditambah proses-proses lain yang menarik tentang narkoba yang bisa tetap dijalankan di sana, bandar narkoba bisa dijalankan di sana ya. Kemudian tentang orang-orang yang ditangkap bukan salah tangkap, memang sengaja salah tangkap gitu. Banyak ceritanya yang unik-unik di sana. Tentang bagaimana si vonis sudah jadi, tapi kita bisa turunkan masa kita berada di dalam penjaranya. Itu ada semua di dalamnya. Kira-kira begitulah ya. Ini sebagai awal, karena saya yakin para narasumber yang lain juga sudah baca bukunya. Jadi ini bisa berlanjut. Sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Di dalam penjara pun masih bisa menulis, bisa baca buku, luar biasa. Ini kayak saya ingat Hatta dengan buku Saya Bebas gitu. Pak Indra bukan cuma membaca tapi juga memproduksi pengetahuan. Di luar biasa ya kan. Yang terakhir adalah ini tadi yang disebut bahwa narkoba masih bisa bermain di sana, salah tangkap bukan salah tangkap, memang malah sengaja ditangkap orang yang salah gitu. Ini kayaknya masih banyak terjadi sampai hari ini gitu. Kalau teman-teman semua, Bapak Ibu semua melihat di sosial media berita atau bahkan di ada sosial media juga berita-berita bahwa bukan masalah tangkap, bahkan sampai ada yang main hakim sendiri diculik orang, diperas, diculik kemudian dibunuh. Itu kalau nggak salah anggota TNI yang melakukan itu terhadap seorang warga Aceh ya, kalau salah seperti itu. Jadi itu udah lama Pak, dari 97 atau bahkan dari sebelumnya. Saya baru umur 3 tahun saya, jadi saya belum tahu sama sekali soal itu. Jadi ini menarik. Lanjut, selanjutnya saya coba minta sama Bang Juliaman lagi untuk mengelaborasi tadi temuan elaborasi juga relevansinya masih sampai hari ini, bagaimana tadi temuan-temuan Pak Indra Adil tentang narkoba, salah tangkap, bank hukum yang masih bisa ditawar-menawar, ada transaksi di dalamnya. Itu gimana Bang? Menurut Abang? Terima kasih Bang Jul. Terima kasih, Ir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam ruang yang termasuk para peserta yang melalui live streaming dan juga teman-teman media. Terima kasih hadir dalam ruangan yang boleh kita bilang sini sebenarnya sangat prestisius, betul sangat prestisius. Karena di ruangan ini pernah hadir dan itu bisa dibuktikan beberapa tokoh-tokoh nasional yang bahkan saat ini menjadi salah satu calon wakil presiden, Mahfud MD. Dan banyak lagi tokoh-tokoh nasional yang memang pernah hadir di sini. Dan pada hari ini juga sedikit kehadiran Pak Magdir Ismail dan Ibu namanya Christine Damayanti Hamdi dan Pak Indra dengan bukunya, dan berikut kawan-kawannya lebih kecil di Korea. Itu sebenarnya menarik adalah awalnya sebenarnya setelah saya ketemu dengan Pak Indra, kita ngobrol ringan dan dia cerita mengenai riwayat dia, dan sebenarnya dari hal tidak mustahil menjadi mustahil. Inilah yang menjadi dasar buku daripada Cipinang Undercover. Membaca Cipinang Undercover harus membaca buku Lady Di. Pemikirannya sama. Bedanya adalah ini adalah Lady Di konspirasi internasional, tapi Cipinang Undercover adalah konspirasi rasa lokalitas. Konspirasi rasa lokalitas ini, dan memang ini valid, dan ini memang eksistensinya sampai ada dan sudah sampai ke presiden bertujuh juga. Konspirasi desa nafas ini masih adalah buah nyata. Artinya apa? Dari sini saya bilang ke Pak Indra,
ini harus kita modifikasi buku bukan hanya potongan cerita kehidupan, tetapi kita harus angkat dalam perspektif hukum. Kita harus menjadikan ini satu petunjuk bagaimana sebenarnya kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia. Inilah pada hari ini kita berkumpul semua. Membaca buku Cipinang Undercover, sebenarnya kita harus melihat dalam dua perspektif, mikro dan makro. Dan ini keduanya mempunyai satu relasi pemikiran yang sangat kuat. Indonesia, perintah konstitusi Indonesia adalah negara hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan. Itu perintah konstitusi. Tetapi di sel lapas, kita bisa melihat bagaimana ruang gelap penegakan hukum. Dan itu menarik apa yang dikatakan oleh testimoninya Pak Madir bahwa memberi petunjuk bahwa kejahatan itu tidak pernah beristirahat atau tidur nyenyak meskipun di dalam penjara. Justru yang terjadi orang bisa belajar banyak tentang kejahatan ketika menjalani hukuman atau masuk penjara. Kompas menulis bahwa Freddy Budiman awalnya adalah penjahat jalanan, tetapi masuk ke lapas menjadi bandar narkoba internasional. Jadi hal-hal ini yang harus kita ungkap ke publik bahwa bahkan BNN sendiri itu juga kecewa dengan perilakunya petugas-petugas lapas. Di sini ada pernyataan-pernyataan yang saya kutip melalui jejak digital, bukan data primer, tapi di jejak digital. Ini BNN juga menyatakan begini, saya kutip. Jadi dibilang pentingnya penggunaan SDM bila dirjen lapas serius membersihkan rutan dan lapas dari bisnis narkoba yang dijalankan napi. Kalau kita tidak peduli, sebaik apapun aturannya, sebagus apapun gedung dan sistem pengamanannya, kalau orang-orang yang tidak jujur, tidak mau melakukan dengan baik, maka itu akan percuma. Jadi wajar bahwa Kepala BNN menyatakan bahwa si Gulosi menyatakan bahwa susah memang kalau memang tidak carut marutnya kinerja dirjen pas ini, petugas penjara itu akan susah. Jadi kalau lebih jadi bahwa dari data-data yang ada dikatakan, rentetan masih ungkap kasus badan narkoba BNN dan Mabes Polri hingga kini mendapati bukti bahwa peredaran narkoba kelas kakap justru dikontrol para napi dari berbagai rutan dan lapas. Saya hanya bisa menarik satu benang merah di sini bahwa lapas itu adalah ruang gelap penegakan hukum. Tetapi ada satu yang menjadi bahaya seperti yang dikatakan oleh Mas Ari tadi dalam sambutannya bahwa kita berharap adanya wajah hukum yang adil dan beradab. Atau tiang-tiang penyangga keadilan akan mengalami kerupuhan kewibawaan yang abadi. Dan pada hari ini kita melihat kerupuhan kewibawaan penegakan hukum di Indonesia. Saya mendengar dalam diskusi publik kemarin dengan tanya jawab yang diliput oleh Kompas.com itu YouTube menarik adalah pernyataan Mahfud MD soal penegakan hukum. Untuk ke depan, untuk ke atas, karena ada asumsi bahwa penegakan hukum adalah tumpul ke atas tajam ke bawah. Itu sudah asumsi oleh Pak Mampir. Tapi Mahfud bilang ke depan bahwa untuk ke atas diperlukan adalah penegakan hukum dan kepastian. Tetapi untuk ke bawah dilakukan adalah perlindungan. Itu satu pernyataan yang sangat menarik saya kira. Kalau dikatakan bahwa mungkin nanti Bu Christine Damayanti Hanggi juga akan bertemu, mungkin akan bisa dielaborasi lebih jauh. Apakah situasi Indonesia saat ini memang bagian daripada kerja konspirasi berlanjutan hingga ada perumpuran kewibawaan hukum dengan hal-hal yang kejadian belakang? Apakah ini bagian daripada skenario secret society? Bu Hanggi lah yang lebih paham. Dan bagaimana dengan hukum nanti Pak Madir juga akan mengajukan. Tetapi yang perlu saya ingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu maupun melalui live streaming adalah pada posisi ini saya hanya mengingatkan dan juga menekankan bahwa ada janji Presiden Jokowi di 2014 mengenai nawacita keempat. Nawacita keempat itu isinya adalah
Kami akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Fakta lagi hari ini adalah tim percepatan reformasi hukum dari Menko Polhukam itu memberikan 150 rekomendasi. Itu namanya rekomendasi percepatan reformasi hukum, itu baik jangka pendek dan menengah. Banyak hal di situ yang memang memuat bagaimana percepatan reformasi hukum di Indonesia. Dan tim ini nanti ada beberapa pokoknya Pak Madin pasti lebih paham karena saya belum dapat dokumennya. Saya sudah minta juga belum dapat, mungkin masih status dokumen negara kali. Tetapi bahwa yang menarik, ada beberapa jalan keluar yang diberikan oleh tim reformasi adalah seperti katakanlah penjara super maksimum security, itu kemungkinan di Nusa Kambangan dan juga akan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Itu dari tim reformasi menyatakan. Dan kedua juga ada rencana kebijakan presiden yang akan menerbitkan gerasi massal bagi narapidana penyalahgunaan narkoba dan juga pelaku tindak pidana ringan. Yang menarik adalah bahwa di dalam dokumen rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum, di situ ada namanya Pokja, reformasi pengadilan dan penegakan hukum, Pokja reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam, Pokja pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan Pokja reformasi sektor peraturan perundang-undangan. Mungkin Pak Mahathir lebih paham bagaimana sebenarnya kegelapan daripada praktek hukum di Republik ini. Artinya apa? Kami hanya melihat bahwa bicara Cipinang Undercover, kita bukan hanya bicara potongan-potongan hidup Pak Indra. Bukan hanya di situ. Kalau bicara potongan-potongan hidup dari Pak Indra, ini akan masuk kepada bilik buku dan diam. Tetapi kami berkepentingan untuk menggerakkan buku ini menjadi satu konsumsi publik. Kami berniat untuk menggerakkan pada substansi buku ini hingga menjadi kesadaran buku itu menjadi milik kita bersama. Seperti yang dikatakan oleh Mas Hari di awal bahwa dan juga Firdi, bahwa hukum itu adalah panglimanya demokrasi. Tetapi yang terpenting adalah perlu diingat antara janji Nawacita keempat dan perintah konstitusi, Indonesia adalah negara berdasar hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Bang Jun. Tadi saya mencatat ada setidaknya 2 poin penting. Pertama adalah bahwa lapas itu adalah ruang gelap penegakan hukum. Kita tidak tahu di dalam lapas itu ada apa dan bagaimana semua yang terjadi. Yang kedua adalah Indonesia itu adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Nah, dan juga tentu saja mendagri janji Nawacita poin keempat. Terima kasih Bang Jul. Dan selanjutnya adalah dari Pak Magdir. Kita ingin tahu perspektif Pak Magdir terkait buku ini, testimoni, dan juga tentang bagaimana hukum di Indonesia, apakah segelap yang dibilang Bang Jul tadi, atau sebenarnya itu kegelisahan Bang Jul aja. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bikin sedikit catatan terhadap buku ini dan ada di testimoni saya. Jadi saya kira saya nggak perlu bicarakan. Saya hanya ada satu hal yang saya ingin. Beberapa waktu yang lalu saya membaca, ya meskipun dengan terjemahan Google, cerita Sultan Syahrir tahun 1934 ketika dia ditahan di Cipinang. Salah satu di antaranya ini, kalau saya tidak salah itu tanggal berapa April tahun 3 Maret atau April tahun 34 itu dia bilang dia itu di selnya dia itu satu sel yang sangat bagus, di depan selnya itu ada taman, ya. Dan dia katakan bahwa saya hanya merasa ini adalah penjara karena ada judi.
Nah, itulah yang terjadi ketika apa yang saya mau katakan adalah bahwa ada perbedaan perlakuan ya, dalam proses ketika kita hidup bernegara ini, Indra, ya. Antara tahun 34 dan tahun 2023 apalagi sekarang ya, kalau Pak Indra kan tahun 97. ya, tahun 97. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Pertanyaannya kan seperti itu. Mengapa sih di negeri ini sampai penjara itu, kalau Uji Materi mengatakan bahwa ini jadi ruang gelap. Ya. Cerita dalam buku ini bagaimana terdakwa dibohongi oleh jaksa atau terdakwa dibohongi oleh pembantu jaksa akan mendapatkan keringanan hukuman. Ini bukan cerita baru. Ya, saya mengalami ini tahun 80 ketika masih jadi pembela umum di LBH Jakarta. Bagaimana orang marah-marah, ngamuk-ngamuk, itu real, gitu. Ya, memaki-maki jaksa, memaki-maki panitera, karena mereka dijanjikan akan diberikan kemudahan, tetapi ternyata tidak. Nah ini real, ya. Kemudian satu lagi, mungkin saya nggak tahu, saya belum baca secara persis. Kalau kita berkunjung, ya, sekarang ini mungkin kita tidak akan dimintai uang. Tetapi orang yang di dalam itulah yang akan dimintai uang. Ya. Sehingga saya beberapa waktu yang lalu, saya komunikasi dengan seorang kawan yang sedang berada dalam tahanan. Dia bilang, udahlah jangan sering-sering kesini lah. Saya terlalu repot. Oh, iya. Ini realitas yang kita hadapi di negeri. Bagaimana buruknya apa ya? Bukan hanya manajemen lapas sebenarnya. Ini lebih kepada sistem kita. Ya. Ada satu hal yang saya ingin barangkali mungkin kita lihat lebih baik ke depan. Ya. Karena tadi sudah menyampaikan ada program dari Menko Polhukam, ya, akan mencoba melakukan perbaikan dalam banyak hal, dalam hal berhubungan dengan penegakan hukum. Kalau saya sih melihatnya, salah satu penyebab kenapa orang bisa ada jual beli, ya, keadilan atau jual beli penahanan, sumbernya itu cuma satu sebenarnya. Kewenangan melakukan penahanan yang begitu besar diberikan oleh undang-undang kepada penyidik, penuntut umum, dan juga hakim. Mestinya ini yang kita bongkar terlebih dahulu. Hukum acara pidana kita, ya, yang memberikan kewenangan terlalu besar ini. Bapak dan saudara-saudara, penahanan itu argumen pokoknya karena ada kekhawatiran orang akan melarikan diri, akan ada kekhawatiran akan mengulangi perbuatan. Yang ketika itu akan menghilangkan barang bukti. Orang kalau semuanya sudah disita, apalagi argumennya? Kan nggak ada. Selain dari bahwa ini adalah kewenangan. Ya. Kalau kita bandingkan misalnya di Belanda, katanya di Belanda itu sekarang penjara itu sudah jadi tempat orang berwisata. Sangat, ya saya nggak tahu, saya belum pernah masuk penjara di Belanda gitu ya. Tetapi bahwa kalau kita baca dari cerita-cerita dari tulisan-tulisan, di sana itu sudah sampai pada tahap seperti itu. Kenapa? Dari beberapa artikel yang saya sempat baca, bahwa orang akan ditahan atau menjalani penahanan itu tidak gampang. Bahkan untuk ke pengadilan pun ada antri. Kapan orang itu akan diadili? Nah ini mestinya karena betul-betul ini perlindungan terhadap hak asasi itu dilakukan. Kita ini tidak. Ya, kalau bapak-bapak lihat berita terakhir saja misalnya, ya, saya dengar pagi tadi berita bahkan kemarin sore semacam apa ya, dalam tanda kutip kemarahan wakil ketua KPK terhadap tuntutan supaya Firly ini segera diberhentikan, bahkan segera ditahan. Ya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ini kan belum tentu bersalah.
Kenapa mesti ditahan? Azas praduga tak bersalah. Tetapi kita yang dikembangkan oleh masyarakat, pikiran-pikiran kita, dan bahkan pikiran terutama aparat penegak hukum, praduganya itu praduga bersalah. Baru keterangan satu orang yang mengatakan ini ada suap, ya, itu sudah akan selesai. Dianggap benar adanya. Apalagi misalnya bahwa orang itu mengaku atau menerima, memang ada fakta orang yang bikin pengakuan ini dia terima uang, tetapi dia katakan ada orang lain juga yang terima uang tanpa ada bukti apa. Ini bisa ditahan. Nah, jadi saya ingin mengajak kita semua, terutama karena ini bukan kampanye, ya. Kita ini ke depan, ya, untuk menjalankan proses hukum yang baik itu mesti ada perubahan peraturan kita mengenai hukum acara pidana. Salah satu di antaranya adalah kewenangan melakukan penahanan ini yang harus dikurangi sedemikian rupa. Ya, karena begini, kita ini kan salah satu ukuran untuk tidak menahan orang itu kalau ancaman hukumannya kurang dari 4 tahun. Ya. Kalau orang kan bisa saja dilekatkan kepada orang itu ancaman hukumannya 6 tahun bisa ditahan. Apa yang terjadi sebenarnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang itu ada yang sempat kemarin itu saya ketemu dengan beberapa orang kawan. Bahkan salah seorang kawan mengatakan, ada seorang kiai mengatakan bahwa keadilan itu boleh kamu beli, ya, kalau itu akan menyusahkan. Tapi sebenarnya bukan cuma itu yang terjadi. Menahan orang itu bisa dibeli, memperkarakan orang itu bisa dibeli. Ya, jadi kalau saya sudah tidak suka dengan orang, ya, dibuat sedemikian rupa sehingga saya lapor polisi, bagaimana caranya orang itu supaya ditahan, dilakukan penahanan. Nah, ini tadi kenapa? Karena memang ada pelonggaran yang diberikan oleh ketentuan undang-undang kita ini untuk menahan orang. Dan jual beli itu luar biasa. Ya. Kemudian satu lagi yang saya ingin sampaikan bahwa kita ini salah satu diantaranya kalau proyeknya Presiden dulu adalah katakan tadi lebih pada memberikan perlindungan. Ya. Akan tetapi begini, kita ini nggak konsekuen. Salah satu diantaranya kita bicara tentang restoratif justice. Restoratif justice itu adalah memberikan keadilan dan menghormati korban. Tetapi apa yang terjadi? Kita batasi, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta. Pembatasan bisa diberikan restoratif justice ini yang harusnya tidak dilakukan. Kalau kita lihat misalnya di Inggris atau di Amerika, mereka itu ada aturan apa yang mereka sebut sebagai plea bargain. Saya nggak tahu apakah Bapak-Bapak dan kawan-kawan membaca beberapa waktu yang lalu. Pemerintah Republik Indonesia ini menuntut pemerintah Inggris, ya, agar diberikan bagian dari pembayaran orang yang tersangkut dengan pengadaan mesin pesawat. Ya, kalau saya nggak salah itu, ya, nggak usah disebut lagi. Nah, pemerintah Indonesia meminta itu karena ada plea bargain ini, pihak perusahaan itu membayar kepada pemerintah Inggris. Kita nggak mau, kita lebih mau orang dipenjarakan. Nah, ini yang barangkali perlu dipikirkan, kita pikirkan ke depan. Ngapain sih menemuin penjara? Gitu. Plea bargain ini mesti salah satu diantaranya yang mesti kita pikirkan. Di Belanda itu sejak tahun 83 saya kalau tidak keliru, itu ada undang-undang yang mereka sebut Financial Penalties Act. Undang-undang ini memungkinkan orang yang tidak ingin diadili datang ke jaksa untuk menghadap hakim dengan menyatakan bahwa
kalau diperbolehkan dia tidak diadili, tolong diputus saya harus bayar berapa kepada negara. Ada kompensasi. Nah, saya kira ke depan ya, ini yang mungkin perlu kita suarakan, Uda Indra, ya, daripada bukan hanya sekedar kita bicara tentang apa yang terjadi di penjara, di lapas itu. Mencegah itu ini salah satu di antaranya. Kita coba hukum acara kita ini kita perbaiki, ketentuan-ketentuan yang lain juga harus kita lakukan perbaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagdir atas pemaparannya. Jadi lepas dari yang dibilang Pak Bagdir bahwa bukan cuma ruang gelap, bahwa lapas itu adalah ruang gelap, tapi juga bagaimana cara mencegahnya. Ada harus diperbaiki hukum acara pidananya, dan juga ada ketentuan-ketentuan lain yang juga harus diperbaiki oleh negara secara mendesak. Yang terakhir, saya ingin bertanya kepada Ibu Christine terkait masalah tadi. Sudah disebut sebenarnya, sudah dimention sama Bang Jul terkait apakah misalnya kayak tadi ada ya, di publik itu ada persepsi bahwa tidak percaya kepada hukum di Indonesia. Ini adalah apakah bagian juga dari secret society atau tidak, ataupun ada agenda-agenda lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sendiri setelah 20 tahun saya menghilang sebenarnya, atau mengundurkan diri ya dari lingkungan itu, karena untuk saya, Ibu suaranya kurang. Tahu dua. karena untuk saya Ya. sampai dua. Yang kanan itu dulu. ya, yang itu. Yang ini. Yang itu Bu, yang Pak. Oke. Oke. Saya sendiri saya ulangi lagi. Saya sendiri memang udah menghilang dari lingkungan itu. Ditambah juga karena beberapa teman saya sendiri udah meninggal. Jadi untuk kemudian melanjutkan tentang bagaimana mereka berjalan atau bagaimana mereka masih tetap melanjutkan hal ini, apa yang mereka lakukan itu sebenarnya hanyalah pengulangan sejarah aja sih. Karena dari hasil apa yang saya amati selama ini, antara secret society dan konspirasi itu sebenarnya adalah satu kesatuan. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau mereka bilang bahwa konspirasi itu tidak ada, nggak bisa. Karena secret society sendiri itu adalah bagian dari konspirasi. Jadi dia itu mereka melakukan itu benar-benar dalam kondisi apa istilahnya, eksklusif gitu ya, dan itu tidak akan disebarkan kemana-mana, dan untuk bisa masuk ke sana itu sangat susah sekali. Karena saya pernah ada satu kali berkaitan dengan buku dan juga sekaligus mengumpulkan data-data tentang secret society, saya mencoba untuk mencari Talmud di Belanda. Waktu itu sekitar tahun 2000 awal sih, kayak tahun 2000-an lah, 99 tahun 2000. Saya masih giat waktu itu untuk mencari tahu. Saya tidak bisa tembus karena saya harus punya nama di belakangnya itu yang adalah Yahudi. Dan yang kedua itu akan dicek untuk bisa dapat buku itu. Kemudian saya majukan adalah saudara saya yang memang dia ada nama Yahudinya. Tapi apa yang terjadi setelah itu, malah dia ditelepon balik, ditanya runutan keluarganya untuk bisa dapat buku itu. Waktu itu memang belum, buat mereka tuh jadi istilah gini, kayaknya mereka ada buku yang mereka simpan dan ada buku yang mereka keluarkan, karena di dalam yang mereka simpan itu sebagian kayaknya udah dibongkar juga di buku Secret Society itu apa isinya. Tapi ada hal-hal lagi yang lebih spesifik, misalnya kayak metafisika, itu mereka nggak akan bilang, mereka nggak akan ngomong. Nah, balik lagi, buat mereka keuntungan di Indonesia, kalau menurut saya sistem hukum kita masih memakai sistem hukum yang lama, ya Pak. Artinya kita belum memperbarui. Di situ banyak sekali. Saya orang awam, jadi saya cuma biasanya mendengar aja dan mengamati. Disitulah mereka mencoba untuk bermain. Karena hal ini udah berjalan, udah
berjalan dengan sendirinya. Mereka udah nggak perlu lagi untuk mengatur ini dan itu udah. Jadi dari sistem pendidikan akademis itu sebenarnya mereka masuk. Kemudian mereka mencoba mencari siswa-siswa terbaik untuk kemudian mereka didik, mereka sekolahkan dengan beasiswa. Ada lagi organisasi-organisasi sosial yang mungkin kalau kita bahas lebih lanjut lagi itu ya tidak akan ada yang mereka bilang bahwa itu adalah bagian dari secret society, tapi data-data yang ada dan itu menguatkan bahwa mereka itu adalah salah satu sel. Jadi mereka udah seperti kaki gurita. Segitu untuk bisa tembus sampai ke atasnya itu benar-benar nggak gampang. Dan kita di Indonesia ini dengan melihat ya mereka meraih keuntungan yang banyak banget lah dengan keadaan kita seperti sekarang. Dan kenapa juga agama-agama itu pada akhirnya sekarang tuh dilarang, karena buat mereka agama itu justru menjauhkan mereka dari apa yang mereka ingin capai. Dari awal mereka akan selalu mencanangkan one world order, satu pemerintahan dunia, dan itu terus. Tapi dengan adanya sekarang Palestina terjadi perang, itu pun sebenarnya adalah bagian dari rencana mereka. Hanya saja mereka tidak menduga bahwa mereka akan mendapatkan perlawanan yang segitu hebatnya, dan bahwa kemudian bahwa sampai saat ini dunia mencoba untuk tetap membantu. Itu salah satunya. Dan secret society itu tidak terganggu dengan keadaan seperti itu, karena mereka tetap masih tertutup. Mereka tuh hanya beberapa keluarga saja. Dan mereka yang mengatur keuangan dunia, mereka yang mengatur pemerintahan, mereka yang mengatur di hampir seluruh dunia. Nah sekarang mereka saat ini mereka mengalami lagi apa istilahnya tantangan dari Cina, karena mau bagaimanapun Cina itu juga antara mereka juga mau membuat sebuah pemerintahan sendiri yang akan nanti berbenturan dengan apa yang mereka mau, atau sampai saat ini kita masih belum tahu sampai sejauh mana nanti mereka akan mungkin mereka akan berdiskusi dan melanjutkan dalam kerjasama atau segala macamnya, kita masih belum tahu. Nah dari pengalaman itu sebenarnya saya mendapatkan buku-buku ini tuh salah satunya memang saya berangkat dari kelompok-kelompok metafisikanya mereka. Jadi apa istilahnya? Seperti tadi yang saya sudah bilang bahwa mereka itu mencari orang-orang yang lemah, orang-orang yang berpikiran liberal, orang-orang yang apa istilahnya? Orang-orang yang memang merasa bahwa apa yang kita punya sekarang nih, orang-orang yang tidak puas sih sebenarnya, orang yang tidak puas dengan kehidupannya mereka. Itu mudah sekali mereka dipengaruhi. Indonesia sendiri sebenarnya kita kan juga punya ya metafisika. Artinya bagaimana perdukunan lah mungkin salah satunya bahasanya ya, perdukunan. Tapi sebenarnya perdukunan itu juga kenapa mereka jadi lebih mudah untuk mempengaruhi masuk ke arah situ. Ya karena ini tadi semua berkolaborasi secara tidak langsung dan kita tidak menyadari hal itu. Bahkan kalau ya mungkin terdengar agak konyol, bagaimana buku ini semoga bisa membuka sih, bukan hanya dari segi kalau untuk saya pribadi ya, begitu saya membaca buku ini memang buku menarik dan unik, hanya dan kemudian malah membuat saya menjadi merefleksikan ke dalam diri saya sendiri gitu, walaupun ceritanya sebenarnya jauh berbeda, jauh-jauh waktunya. Di situ saya melihat bahwa iya ya, mereka sendiri sudah bisa membuat sebuah sistem dan memasukkannya. Feodalisme itu adalah salah satu pintu untuk mereka dalam menguatkan kaki-kaki mereka di sini. Dan sementara kita sendiri masyarakatnya tuh belum memiliki keinginan untuk mengubah dalam arti bahwa ada hal-hal yang sudah tidak bisa lagi dipakai. Di dalam hidup itu perlu diberikan batasan, tapi juga manusianya sendiri yang harus dikuatkan. Tapi makin ke sini
justru saya makin banyak melihat bahwa tantangannya akan semakin besar karena generasi milenial, Z dan ke bawahnya lagi itu sudah sibuk dengan teknologi, handphone, TikTok. Itu kan salah satu cara mereka. Ketika mereka nggak bisa masuk dari lewat metafisika, ya mereka masuk dari teknologi. Walaupun saya bukan menolak teknologi ya, tapi itu adalah salah satu metode mereka untuk mempengaruhi pikiran. Bagaimana selain narkoba? Kalau narkoba itu memang udah lama. Jadi artinya narkoba itu sudah dipakai dari zaman dulu. Bahkan kelompok metafisikanya mereka sendiri itu pakai. Karena untuk membuat istilahnya tuh apa ya, memberikan ketenangan apapun istilahnya mereka saat itu. Nah dari sini orang itu akan lebih mudah lagi untuk dipengaruhi ketika mereka selain terlibat dengan narkoba, mereka kemudian ada yang namanya ketergantungan ini, baik apakah itu handphone ataupun gadget lah, istilahnya gadget ataupun narkoba, bahkan kemudian dibuka juga dengan pemikiran liberal itu adalah seks, itu semua kan posisinya adalah ketergantungan. Nah disinilah mereka sistem mereka menguatkan, ditambah dengan bahwa kalau kita bilang bahwa mereka nggak percaya dengan ada yang namanya metafisika, enggak, mereka pakai itu, mereka pakai untuk mempengaruhi kita tanpa kita sadar. Sel-selnya ini yang jalan, dan mungkin juga ditambah dengan budaya kita. Nah itu dia yang akhirnya jadi makin menguatkan kita. Kenapa buku ini ya kalau untuk saya dan semoga juga bisa untuk membantu yang lainnya ya, artinya dalam hal ini melihat dan mau berani untuk membuka diri bahwa ketika sudah waktunya untuk perubahan ya kita harus benar-benar berani mengubah, berani untuk melakukan hal itu, karena biar bagaimanapun nggak akan bisa kalau misalnya itu tidak ada apa istilahnya aksi. Jadi kalau hanya sekedar menjadi pembahasan itu tidak akan bisa. Jadi harus ada aksi yang mengikuti, terutama untuk generasi yang mudanya ya dan setelahnya ya. Karena mereka akan selalu ada, mereka akan tetap ada karena pengaruh mereka tuh sangat sudah masuk tanpa kita sadari. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada semua para narasumber, terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir. Sebelum ditutup, kami ingin memberikan cenderamata kepada 3 narasumber, Pak Indra Adil, Bu Christine, dan Pak Magdir. Ya, karena Bang Jul tuh sudah bagian dari kami, jadi nggak usah lah dedikasi. Baik, kita kasih tempat untuk para narasumber. Ini bukan buku apa Simenang Undercover, Sindiket Undercover, Pak. Waduh, ini luar biasa. Terima kasih. Pak Indra belakangan aja ya. Terima kasih banyak. Saya itu Ini Pak Indra. Ini kalau ini buku terbitan dan para sedikit. Nggak perlu disponsori. Terima kasih banyak. One Kawan TV 1